Orang yang bekerja bersama saya itu beban. Rumah tangga baru ya? Iya, rumah tangga baru tuh pakai Excel kan. Kalau rumah tangga lama? Saku kanan, saku kiri. Hilman ini, atau gua sih bilangnya Parnap, udahlah ngomong Parnap ya. Temen kuliah dari tahun kita masuk kuliah ITENAS 99. Iya. Kita mah intens ya. Mau waktu itu kan begitu kuliah, lu tetap di Bandung, gua ke Jakarta. 2021 gua balik lagi ke Bandung. Karena kita cukup intens ketemu nih. Gue cukup intens. Gue suka lihat lu jadi pembicara di beberapa kegiatan pemerintah yang hubungannya sama arsitek lah ya. Iya. Tapi gue lihat juga dengan kantor konsultan arsitek lu. Gue lihat banyak pegawai lu. Nggak pernah kurang. Terus kemarin kita collab Mindfox Iya. sama Unwim, Unwin. tempat ngajar. Tempat ngajar lo, arsitek. Which is, thank you banget, Mang. Anak-anaknya antusiasnya tinggi. Iya. Kita bikin talk show di kampus, terus juga kita collab sama teman-teman Unwin ke Jakarta, talk show di Jakarta tuh. WTC ya. WTC, Mangga 2 kita lihat talk show sama Rudy Rusli. Nah, inspirasinya bagaimana lu merunning kantor konsultan lu? Hubungannya sih sebetulnya dengan sharing ke teman-teman bahwa bikin kantor itu, apapun itu tidak semudah pastilah yang dipikirkan. Sebelumnya tahu nggak Parnap itu apa? Apa? Nah, naon sih? Nah, itu yang banyak belum tahu ya. Jadi di ITENAS tuh kita selain di arsitek juga aktif di UMM, unit musik modern, Lisenda, Lingkung Seni Sunda, dan KRB ya, kelompok riang bergembira. Barudak tukang kalau di ITENAS tuh yang pakaiannya selalu hitam-hitam. Pokoknya untuk urusannya musik dan seni ya? Musik dan seni. Jadi UKM yang kegiatannya seni dan budaya. Nah, awalnya tuh saya suka ngomong ke temen Parnap. Parnap itu kalau di Medan itu pemulung. Oh, itu bahasa Medan? Bahasa Medan. Sebetulnya Parnap pakai B ya. Oh. Jadi partai nasi busuk. Oh. Jadi pemulung nasi busuk gitu ya. Jadi saya manggil temen, oh dasar lu Parnap, dalam nggak modal maksudnya teh. Kalau ada yang minta rokok atau kasbon ke warung, dasar lu Parnap. Jadi balik ke gua panggilannya gitu kan. Tapi unik gitu ya. Parnapnya naon sih gitu. Soalnya dulu kan di angkatan kita ada beberapa nama Hilman. Ada dua, Hilman S, Hilman Suryadi. Sekarang beliau di Airmas Asri, konsultan besar di Jakarta, dan Hilman Rismayadi. Jadi manggilnya kan anak-anak tuh si Hilman. Hilman mana? Hilman S. Oh, Hilman Parnap. Tapi dengan P. Ya memang kita lahir di Bandung, alhamdulillah. Lalu sejak TK sampai SMA itu ikut orang tua yang dinas di Medan, sehingga kita TK sampai SMA itu di Medan. Cuman pernah kelas 5-6 SD dan 1 SMP ke Bandung 2 tahun setengah. Waktu orang tua itu dua-duanya ada tugas belajar di Unpad, di Vkom Unpad. Setelahnya kita kembali lagi ke Medan, dan karena di Medan iklimnya dalam pandangan ayah saya itu kurang kondusif, bukan Medannya ya, sayanya mungkin. Jadi kita itu asik ngeband. Ya kan mainan anak dulu kalau nggak balap, kalau nggak otomotif, ngeband gitu kan. Benar. Mainan kita belum ada e-game, e-sport tuh belum ada. Jadi memang ada Atari, Nintendo, Spica, PlayStation belum ada rasanya ya. Sega sampai Sega rasanya tuh Sega. Nah itu Sonic doang mah. Iya. Saya tuh nggak difasilitasi dari mulai Atari sampai Sega tuh nggak pernah dibelikan. Jadi lebih banyak outdoor. Jadi banyak berteman tuh bersosial begini, ngobrol outdoor ya. Filosofi orang Medan tuh ada 4 jurus ya kan tadi. Kalau sendiri ngegitar, lamun duaan main catur, tiluan ngopi, datang hiji deui opatan main kartu. Anak Medan mah gitu weh. Nah, jadi kita karena ngeband terus memang positif dan berprestasi gitu ya. Sampai juara festival pelajar se-Sumatera Utara nomor 1, dan kita menyumbangkan piala. Waktu menang festival bawain lagu apa? Cover dong? Ya dulu kan belum zaman nyiptain. Jadi festival tuh kita bawain Pantera. Anjir. Pantera, album yang mana? Vulgar Display. Vulgar Display of Power. Ya. Jadi bawain Mode for War, Fucking Hostile. Satu lagi Sepultura.
Kalau nggak salah Orgasmatron. Oh, album yang sebelum Chaos Eddie ya? Iya, sebelum. Nah, karena seperti itu ayah saya terinspirasi tetangga sebetulnya nih. Jadi ada seorang tetangga manajer PLN, kalau nyumbang ke masjid teh gede wae. Pas ditanya sama ayah saya teh, karena ayah saya suka ngisi kajian di masjid rutin. Puasa, Jumatan, Lebaran, beliau dari pesantren dan IAIN kuliahnya, biarpun jadi PNS tapi keluarga dari pihak ayah itu banyak yang ulama begitu ya. Ya. Kita sempat disuruh mesantren juga waktu SMP ke Tebu Ireng, tapi karena nggak siap ya udah sekolah formal. Nah waktu itu kayaknya saya udah nggak bisa nolak lagi, kayak enak ya, karena sepupu-sepupu saya mau di Tebu Ireng semua di pesantrennya Gus Dur Jombang, pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kayaknya kalau waktu itu nolak lagi saya nggak enak. Jadi kata ayah saya itu gini, kamu ke Bandung kuliah di ITENAS tuh lihat kayak bapak itu manajer PLN sukses. Oh, langsung tunjuknya ITENAS? Iya, karena beliau alumni ITENAS tapi elektro. Elektro. Baik, kata saya nurut aja lah. Jadi saya diantar ayah saya ke Bandung, tes, lalu cuman ke ITENAS saja. Jadi kita nggak melirik, kita nggak tahu ada Unpar, ada Unisba, ada dulu YPKP ya. Oh, ya Maranatha, banyak kampusnya nggak kelirik gitu. Jadi setelah tes pulang dulu ke Medan, setelah diumumkan lulus, waktu itu zaman surat ya, surat ke rumah gitu kan, belum WA, belum aplikasi. Ya udah, siap-siap langsung berangkat, langsung membayar uang kuliah, administrasi, langsung kuliah. Merantau lah judulnya. Ya, merantau. Lalu difasilitasi sepeda motor untuk ke kampus. Motor apa waktu itu? Wah, karena saya nurut dikasih Suzuki RGR. Dua tak. Jadi kayak Ninja cuman keluaran Suzuki ya. Nah, ya udah kita menjalani kuliah sebagai mahasiswa arsitektur, ya menggambar, bergadang, membuat maket segala macam ya. Sampai akhirnya selesai lulus, alhamdulillah tepat waktu. Iya, lu kan lebih cepat dari gua. Lu 2003 kayaknya ya. 2003. Gua 2004. 2003. Langsung kerja. Soalnya kan lu, setahu gua lu magister ya. Magister S2 dari Parahyangan. Parahyangan. Berarti pas itu langsung ngambil S2 tuh. Kita kan wisuda September ya, yudisium atau wisuda tuh September, ada jeda 3 tahun tuh. Oktober, November, Desember. 3 bulan. 3 bulan, maaf. 3 bulan. Saya ikut kerja ke calon mertua. Beliau arsitek juga dari Parahyangan, angkatan Mega, 77. kan? Mega. Mega dong. Jadi Mega istri itu itu adik kelas kita ya. Adik kelas kita 2002. Angkatan 2022. 2002. Jadi waktu itu tuh angkatan kita ngospek dia. Angkatan mereka. 2022. Iya. Di situ tuh berarti Mamang tuh udah teng gitu ya. ya. Sudah terskenariokan istilahnya mahasiswa baru itu kan jatah panitia inti, bener gak sih? Nah gitu. Kalau Om Jo kan agak beda ya. Jadi Om Jo itu jatahnya itu angkatan yang ngospek kita. 96 ya. 95 malah 95 ya. Kalau kita mah ke bawah, kalau Om Jo ke atas gitu ya. Jadi itu agak beda memang. Beliau dari kuliah memang agak beda, unik ya. Punya added value. Terus. Nah, jadi saya kerja ke Mega. Berarti waktu kerja di orang tuanya si Mega lu udah pacaran? Sudah. Jadi istilahnya bukan pacaran lagi kayaknya. Bukan pacaran ya sebetulnya. Kayaknya saya tuh diangkat anak sama orang tuanya jadi. Diangkat anak karena gini. Ternyata calon mertua saya itu dan orang tua saya itu gurunya sama. Di pesantren di Garut. Nah, di Kiai Ade Rosyid Hidayat itu di Sadang Lebak Garut. Ternyata sama. Jadi sejak kita kecil teh sebetulnya sering bersatu dalam satu acara. Jadi setelah lulus itu 3 bulan itu kerja, kita jadi pelaksana lapangan ya, proyek itu di Bank Lipo yang pertigaan BIP tuh, Aceh Merdeka. Jadi kita ngawas, ngurusin bayaran tukang, terus mengawasi pekerjaan di lapangan, berurusan sama tukang mandor ya. Mengawasi kualitas lah. Nah, tapi saya sempat disuruh pulang sebetulnya teh setelah lulus itu teh. Ke Medan lagi. Kata ayah saya udahlah. Karena udah lulus pulang aja. Mungkin efisiensi dapur ya. Kalau anak di luar kota kan dapurnya bercabang gitu ya. Nah, jadi saya cari cara supaya nggak pulang.
Saya bilang mau S2. Oh. S2. Jadi S2, awalnya saya tuh apply di MBA ITB. Karena dia program MBA hanya setahun, lalu sudah Waktu itu kalau nggak salah ITB baru punya MBA ya? baru buka tahun Iya, 2000-an era-era itu. tuh. Baru udah itu ada SBM segala macam. Iya, 2003 itu Keterima di MBA itu. MBA itu kita nggak keterima karena Ah. kita kaget ya. Jadi ibaratnya tuh saya tuh daftar menuju tes tuh hanya 2 minggu. Jadi alhamdulillah tidak lulus. Ya, lalu saya bilang ke ayah saya, kalau gitu saya mau S2 arsitek aja. Coba saya pengen belajar lagi arsitek. Jadi saya apply di Unpar. Ayah saya bilang gini, sebetulnya Bapak teh lebih memang kurang merestui kamu mengambil manajemen karena itu tidak junun bahasa beliau ya. Nah. Junun tuh artinya lurus linier. Kalau mau jadi ini profesional, belajar tuh jadi profesional yang menambah keahlian. Oh, maksudnya karena bokap tuh ngelihatnya S1 lu arsitek, ya S2-nya arsitek atau Ya, bagusnya. ya. Nah, waktu karena saya ngambil alur desain, yang ambil alur riset itu ada 5 orang. 5 orang. Jadi kita seangkatan tuh berenam. S2 tuh belum ramai seperti sekarang Ah. di Unpar waktu itu ya. Saya ngambil di Unpar karena dia buka Januari. Kalau ke ITB saya harus nunggu tengah tahun. Oh, berarti Unpar tiap semester ya? Tiap semester buka. Soalnya itu gambarkan desain rumah seorang profesor yang memiliki hobi membaca buku dan letaknya di tepi danau. Iya. Saya Zaman dulu tes-tesnya begitu-begitu tuh. Teksnya gambar tuh, jadi kertas A2, Iya, kita bawa pensil sama penggaris doang. iya, iya. Iya. Memang ada tes tulis bahasa Inggris, Iya, TOEFL, Iya, iya. lupa lagi ya matematika mungkin ada, tapi Iya. tes gambar ini yang menentukan. Iya, iya. Karena kita alurnya desain. Nah, saya ingat tuh waktu kita di ITENAS, mata kuliah pilihan tipologi bangunan, ada seorang profesor yang ngajar, namanya Prof. Sandi Siregar. Oh iya, Prof. Sandi Prof. Siregar. Sandi Siregar. Dia pernah bilang gini, desain rumah saya itu struktur atap yang ditaruh ke lantai. Jadi kayak nggak ada dinding, tapi langsung struktur atap dikasih partisi kaca. Dan dia ngegambarin di papan tuh. Itu di semester akhir, semester 7 apa 8. Jadi saya ingat, oh ya udah saya gambar aja desain beliau teh dengan modifikasi itu ini dan masuk lulus sampai akhirnya baru saya tahu pas dipanggil interview kata Prof. Sandi gini, kita hanya terima satu alur tuh minimal 5 orang untuk alur desain. Oh iya. Alur riset pas 5 orang. Berarti waktu itu cuma 10 dong? Enggak, kita cuma berenam. Oh iya, nggak maksudnya kuota. Enggak, minimal, Oh, itu minimal. Oh iya. Jadi Unpar akan menyelenggarakan Oh iya, program kalau ada magister minimal 5 orang satu alur. Jadi yang 5 ini masuk ke riset aman, teman-teman saya. Nah, saya sendiri Mau di alur desain. desain. Ya, ya. Nah, dipanggil berdua. Tapi kalau you serius, saya akan bimbing you. Jadi bahasa Prof. Sandi gitu. Serius Prof, saya nggak mungkin dong pulang ke Medan gitu. Cuman satu gitu, karena profesornya sudah menawarkan. Oke, kita mulai. Jadi saya itu sendiri. Oh. Jadi untuk mata kuliah yang sifatnya umum, Bareng. kita bareng. Tapi Tapi untuk begitu mata yang kuliah spesifik? yang sifatnya untuk jalur profesional arsitek tuh saya sendiri. Oke. Jadi kadang saya merasa ngeri-ngeri sedap gitu ya, Cih, gentar. Tapi di sisi lain saya tuh beruntung dapat atensi penuh. karena saya mendapat bimbingan penuh. Artinya di kampus ini sebetulnya lu bukan cuma belajar, lu digembleng melihat dari berbagai perspektif. Iya. Para tokoh-tokoh ini sebetulnya Tokoh-tokoh yang sudah udah makan tokoh-tokoh. asam garam. Iya, iya, iya. Oke. Karir lu lanjutin kemana? Setelah lulus S2, alhamdulillah sesuai waktu 2 tahun lebih sedikit ya. Jadi kalau kuliahnya lancar 3 semester, di tesis agak tersendat. Dengan Prof. Sandi itu udah biasa. Kalau yang mengambil doktor atau magister tuh kita sampai 18 kali ganti judul. Oke. Jadi tiap maju revisi, mood hilang, nunggu dulu ada inspirasi, maju lagi gitu kan. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Nah selesai beliau menawari, you mau nggak kerja di
studio saya, kata Oh, Prof. punya Sandi. konsultan juga Ya, beliau punya berpraktek juga sebagai Almarhum ya, by profesional. the way, ya? Almarhum, Iya, 2015 wafat Prof. Sandi. Waktu itu kita kerjaannya itu mendesain urban design rancang kota, karena alur yang kita ambil tuh desain Iya, iya. perancangan arsitektur dan lingkungan kota. Iya. Jadi architectural design, architectural and urban design. Oke. Jadi proyek pertama itu rancang kota langsung di Sangatta. Oh, Sangatta. saya tahu. Jadi Gua pernah kita ke daerah situ, Kalimantan Timur. Kaltim. Jadi kita ketemu Pak Awang Faruk waktu beliau masih jadi Masih bupati. bupati, belum jadi gubernur. Iya, masih bupati. Selain itu juga kita banyak bekerja sama jadinya dengan dosen-dosen senior Unpar seperti Pak Dr. Kamal Arif, juga Profesor Triweko dari Sipil, beliau terakhir jadi rektor Unpar, dan Profesor Ade Pirus dari ITB. Nah, kita banyak mendesain situs tsunami waktu tsunami Aceh. Oh ya. Ya, Nah, terus berapa lama lu bergabung di kantor konsultannya almarhum Prof. Sandi? Pak Sandi dan dosen-dosen senior di Parahyangan itu saya sampai 2012. Lama juga dong. Ya, 6 tahun. Jadi pada saat yang sama kita juga dikasih kesempatan mengajar di Parahyangan, jadi koordinator studio perancangan 1 dan 2, tingkat 1. Oke. Selama 6 tahun lu tadi kerja ya, ikut kerja, berarti banyak hal, bukan hanya masalah perancangan aja yang lu pelajari ya. Lu Ya. bisa melihat juga nggak waktu itu bagaimana sebuah kantor konsultan akhirnya bisa bertahan selama ya lu kerja 6 tahun. Jadi setelah bekerja ngajar di 2 kampus, juga menjadi kepala studio di kantor senior-senior kita, saya tuh merasa ada kekosongan. Oh, Nah, ini kayak ada yang kurang nih. Saya ingat guru saya di Garut bilang, ilmu di universitas itu untuk cari dunia, kata beliau. Kalau untuk cari berkah tempatnya di sini. Maksudnya di pesantren. Iya, iya, iya. Jadi lu ada momen-momen itu ya? Jadi saya resign dari kampus, 2 kampus dan tempat saya bekerja. Saya mesantren tuh setahun. Waktu itu ada satu pekerjaan yang kalau saya hitung justru aneh. Loh, saya meninggalkan 3 tempat kerja ini dengan 1 proyek ini, saya mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah gaji di 3 tempat ini. Oh, oke. Jadi Nabi bersabda, barang siapa mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan surga baginya. Jadi saya merasa, oh berarti kalau kita nyari ilmu di dunia juga kita dikasih kemudahan, gitu. Ya udah, jadi saya tuh mengerjakan proyek itu. Waktu itu CNG, Compressed Natural Gas Power Plant di Jambi, 85 megawatt, 2015 diresmikan oleh Kementerian SDM. Dan selesai setahun, setelah itu saya ditelepon Boy, teman kita kuliah seangkatan. Waktu itu Boy ke manajer divisi arsitek di BITA. Ya. Kebetulan ada arsitek senior Pak Andi Harapan, beliau juga pengurus ya di IAIN Nasional. Kantornya kan di belakang kampus kita ya? Iya, di belakang. Dan berarti pada saat lu bergabung sama BITA juga sudah dengan seorang Hilman Arnab arsitek yang sudah punya jam terbang, terus sudah punya juga kemampuan akademisi yang udah selesai magister kan? Magister, ya. Berapa lama lu di BITA? 4 tahun. Jadi 2017. Pak Andi Harapan mengembangkan anak perusahaan dari grup BITA, dan saya diminta Pak Boyke diminta CEO untuk mencarikan penerusnya untuk bagian konseptual designer, jadi senior arsitek. Kebetulan Pak Boy manggil, dan alhamdulillah ketika di situ kita bekerja bersama dengan Pak Aswin. Pak Aswin sekarang wakil dekan kalau nggak salah di ITB. Jadi selama 4 tahun saya mengisi kekosongan itu gini. Kalau di arsitek senior kita tuh bekerja di tataran filosofis, filosofis konseptual. Tapi kalau di BITA itu kita bekerja di tataran teknis. Jadi kita jadi mengerti gambar detail untuk konstruksi. Jadi eksekutor nih ya. Jadi eksekutor. Jadi kita mempersiapkan dokumen dari mulai konseptual sampai desain detail drawing itu tanpa ada orangnya, gambar sudah bercerita.
2017 kita mencoba membuka sendiri sama istri. Nah, ini menarik nih. Nah, itu studio kaki lima, rasa pengalaman berarti udah kerja 10 tahun ya, 10 tahun. Udah tergambarkan nih ke teman-teman yang nonton perjalanan lo. Ya, Pada saat lu mulai bikin kantor konsultan, nah ini supaya teman-teman dapat tips, bukan hanya sebagai kantor konsultan arsitek ya, ya, apapun bidangnya. Berarti kan bikin kantor tuh ada satu responsibility. ya, Kayak gua kerja sebagai ya kita nggak ketemu karena gua kerja kan. Gua kebetulan nggak di arsitek, hampir 18 tahun berkorporasi gitu ya. Nah kemarin 2021 gue mulai setup gitu. Hal yang dipikirkan itu pada saat membuat kantor kan bukan hanya proyeknya kalau kita Ya. udah pernah kerja, tapi bagaimana dari proyek ini kalau kita merekrut karyawan dan lain-lain ini bisa panjang gitu kan. betul. Nah cerita balik ke lu pada saat lu bikin kantor konsultan ini, dari ilmu kantor-kantor lu sebelumnya, apa yang pertama lu terapin, terutama yang hubungannya dengan manajemen kantor konsultan lu? Ya. Di Prasandi itu kita bekerja maksimal satu tim itu 10 orang. Jadi 50%-nya adalah senior yang memberi design advice, 50%-nya adalah teknis, Ya. arsitek, arsitek junior, drafter, lalu ada mahasiswa juga dilibatkan. Gitu. Jadi di kantor Prof Sandi dan Pak Kamal Arif itu lingkungannya lebih seperti kekeluargaan, studio. Nah, ketika saya masuk Bita, itu saya baru merasakan ini design office as an industry. Jadi saya melihat bagaimana founder-founder Bita itu harus mencari pekerjaan untuk menggaji 400 orang. Nah, ini maksud gua. Ya. Nah, itu ada yang di Bandung, kantor cabangnya di Balikpapan, di Berarti sudah Jogja. korporasi sebetulnya ya. Korporasi. Oke. 400 itu kalau konsultan itu udah lebih besar dari BUMN. Dan dalam sewaktu itu kita melaksanakan proyek itu bisa 100 paket pekerjaan. Oke. Dan kita sebagai arsitek dalam sewaktu itu mengerjakan proyek itu 3 sampai 5. Artinya di situ lu mempelajari semuanya aja ya. Gitu Semua. Ya. Lu dapat pengalaman semua melihat. Nah, saya kan jadi berpikir gini, arsitek itu kalau bikin kantor tuh pasti pengen punya tempat yang fancy, lalu lokasi yang catchy gitu ya, lalu proyek yang prestisius, klien yang Sorry, potensial. gua mulai dulu dikit. Pada saat lu memutuskan bikin kantor konsultan sendiri, itu karena ada project dulu atau lu bikin dulu baru nyari project? Tidak ada proyek. Jadi gini, Jadi lu coba bener-bener setup aja dulu Ya. ininya. Oke. tadinya rencana saya itu belajar di Bita tuh 5 tahun. Tapi waktu di tahun keempat, saya pikir sudah cukup tapi saya ada waktu mengundurkan diri itu dipanggil oleh 3 direksi di upahan supaya jangan resign begitu ya. Jangan Ya, resign. itu khasnya perusahaan besar kalau dapat karyawan yang memang baik kerjanya. Ya, oke. Alhamdulillah saya bilang, Pak, ini Desember kontrak saya berakhir Februari 2017. Jadi saya akan selesaikan tanggung jawab saya jadi project manager buat dulu Anjungan Cerdas di Trenggalek. Itu proyek mercusuarnya BPIW Profesor Dardak. Jadi buat rest area tapi sekalian etalase ekonomi. Juga ya, itu bapaknya Pak Emil Dardak. Ya, jadi kita ketemu diskusi segala macam. Ya, saya lihat waktu di Bita ini komisarisnya itu jarang pulang karena harus keliling Indonesia bahkan ke luar negeri. Beliau adalah ketua Ikatan Konsultansi Asia Pasifik untuk mencari pekerjaan ya, tanda kutip seminar segala macam. Jadi jarang pulang. Jadi ketemu istri itu bisa berapa minggu sekali, berapa bulan sekali gitu. Itu kan menjadi satu opsi. Apakah saya membuat kantor seperti Prof Sandi atau seperti Bita gitu. Dengan kapital dan kondisi yang ada, saya memutuskan saya membuat studio tapi mengerjakan proyek yang seperti Bita. Lu mencoba memix. Memix. Oke. Ya. Jadi
studio saya itu ramping. Jadi saya nggak mau orang itu lebih dari 10 yang oke. stay di kantor. Biarpun kita pernah nerima waktu COVID malah ada anak kerja praktek dari Tenos tuh 14 anak di kita Iya, ya. gue ingat soalnya ini kantornya gila. Oke. Terus, Iya. terus. Eh, selama 3 bulan ya. Jadi Iya. kita berlakukan sistem on off gantian. Berarti kan di kantor lu tuh ada anak yang kerja praktek, ada first graduate, Ya, fresh graduate, kerja praktek, MBKM, drafter SMK gitu. drafter SM. Maksudnya drafter SMK tuh dia udah lulus SMK ya? Sudah Berarti- lulus SMK, Berarti mereka jadi pegawai lu dong. pegawai Oke, ya. oke. Ya. Nah, kita kan kita juga mengalami di dalam berarti sekarang 2017 2025 8 tahun ya. Hampir 8 tahun Iya. mengalami pasang surut proyek, pekerjaan segala macam. Nah, Ini mungkin terlalu naif kalau diobrolkan, tapi saya melaksanakan amalan yang dinasehati oleh guru saya waktu pesantren setahun. Jadi kita mengasuransikan kantor kita, studio kita tuh kepada Allah saja. Jadi kalau ditanya kantor lu tuh bikin apa? Sebetulnya kita mah kerjaannya cuma bikin masjid dan pesantren. Dan itu ya gue lihat banyak project lu itu ya. kebanyakan gratis gitu. Jadi di kita selalu ada pekerjaan masjid dan pesantren, itu mah pasti. Itu pro bono tuh ya. Iya, Wih. tidak kadang-kadang kita cuma dikasih uang bensin, Iya. tapi nyampe sana disuguhin gitu ya. Iya. Udah survei, bikin gambar, udah gitu aja. Nah, lalu Allah seringkali menggantikan bayarannya itu Keringat lewat itu? pintu-pintu lain yang sebetulnya kita tidak duga, kok saya bisa sih dapat kerjaan ini gitu. Ah. Saya nggak ngedeketin PPK, saya nggak kenal kepala dinas, saya nggak kenal kepala bidang, kepala seksi, PPK, Satker, Pokja gitu ya. Jadi saya tidak kenal siapapun, Oke. tapi kok pekerjaan ini bisa datang ke kita dengan mudah gitu. Ya. Saya pikir itu secara vertikal asuransi kita seperti itu. Ya. Tapi secara horizontal Percaya kita juga itu. ya, kita secara horizontal kita juga apa istilahnya berikhtiar melakukan yang terbaik. Ya. Dalam arti mencari pekerjaannya, mengeksekusi pekerjaannya sampai mendelivery pekerjaannya, bahkan menggaransi pekerjaannya gitu. Dengan tadi lu membuat kantor, kali kantornya udah 8 tahun. Lu tadi cerita juga ada dinamika proyek, kadang up and down. Pada saat kan gini, kalau lu ada pekerjaan project itu ada batas waktu, Man. Iya kan? Ya, Tapi yang namanya kantor lu kan tidak ada batas waktu. ya, Kantor mah permanen lah kutip ya. Ya. Cuman pasti itu kan menjadi operational cost untuk perusahaan ya. kantor lu. Nah, dengan sistem pekerjaannya sendiri yang project base ada waktu 6 bulan. Tapi di satu sisi operasionalnya kantor nih. Ya. Nah, lu sendiri membagi itu bagaimana? Ya, di tahun-tahun awal kita memperhitungkan segala sesuatu pakai Excel ya. Kayak di rumah tangga kan. Rumah tangga nih uang belanja, uang sarapan, belanja bulanan, di bis, ya kan mungkin yang ada supir segala macam, transport itu anak rumah sekolah. tangga baru ya? Iya, Rumah rumah tangga tangga baru tuh pakai Excel kan. Kalau rumah tangga lama, Saku kanan, saku kiri. Awal-awalnya kita sempat memperhitungkan segala sesuatu dan itu selalu kok kurang, minus. oke. Ya, minus dalam arti kita alhamdulillah selalu bisa menggaji orang tepat waktu. Minus tuh maksudnya gini, oh kalau proyeknya cuma ada segini, kebutuhan biaya operasional kantornya segini, ini minus nih gitu ya? Gini, lebih kepada gini. Ada periode yang proyeknya belum kunjung deal, Ya. tapi kita kan ada overhead yang jalan terus. Ya kantor kan jalan terus dong. Iya, iya, Tanggal 1 tetap jalan, tanggal 20 sekian tetap gajian. Ya, gitu. Oke, Nah, biar paham nih ya. Iya. Oke. nah, itu ya kalau kita jadi pengusaha, Ya. saya sebut Benar. istilahnya arkipreneur ya. Arsitek, entrepreneur, Kan sekarang tuh ada entrepreneur, ada kreatifpreneur. creativepreneur. Saya sebut istilah arkipreneur. Jadi pengusaha di bidang arsitektur. Satu, kita berusaha untuk menekan atau menyesuaikan gaya hidup kita. Saya pribadi dulu nih. Oh, jadi dari semuanya itu lu, konsep lu mah elunya dulu nih. Ya, dari saya pribadinya Jadi, dulu. Dari semuanya tuh lu membuat patokan kehidupan gua mah buat guanya cukup segini aja. Ya, kehidupan saya segini, lalu
istri, anak, kehidupan, keluarga tempat lah. sekolah, transport di mana. Kita harus meminimalisir biaya yang tidak perlu.